Oke, wah ini luar biasa. Saya sapa dulu rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika saya sampai di sini sudah jelas rambu-rambunya. Saya tidak boleh orasi karena belum waktunya. Ya saya hanya ingin lebih banyak waktu kita gunakan 1,5 jam ke depan untuk silakan saya kalau bahasa di roasting ya atau misalnya boleh di roasting, boleh ditanya segala macam, atau mungkin Q&A juga, misalnya apa yang perlu ditanya saya akan jawab sebisanya. Nah, saya dari awal memang begini, kenapa saya terjun ke politik sejak dini ya, awal sekali karena saya membaca banyak buku dan saya memang suka baca dari kecil, sejak SD ya, bahkan SMP. SD itu saya suka ngambil buku di perpustakaan, saya bawa pulang diam-diam, tapi tak kembalikan. Nah, kemudian saya itu ketemu dengan suatu hal yang menurut saya menjadi turning point, bahwa orang itu bekerja dengan mengandalkan 4 yang ada pada dirinya. Yang pertama, ada orang yang bekerja dengan tenaganya. Yang bisa kita saksikan banyak orang yang praktis mengandalkan tenaganya saja untuk bekerja dan berhasil. Kemudian step berikutnya naik adalah orang yang bekerja dengan skillnya. Dia tidak semata-mata mengandalkan tenaganya, tapi menggunakan skillnya. Ya, bisa berjalan dengan baik. Kemudian, wah nih, selamat datang Pak Fauzan, Wakil Ketua DPRD Sampang. Yang ketiga, tidak bekerja semata-mata dengan tenaganya, dengan skillnya, tapi naik level, bekerja dengan pikirannya. Dia pasti punya penghidupan yang lebih baik dari 2 elemen yang sebelumnya. Nah, yang berada pada puncak ya, kemampuan seorang itu adalah orang yang bekerja tidak dengan tenaganya, tidak dengan skillnya, tidak semata-mata dengan pikirannya, tapi dalam tanda petik dengan kekuasaan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan obsesi itu, bahwa orang ketika berada pada kekuasaan, maka dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, sehingga itu benar-benar membuat saya terobsesi untuk mempersiapkan diri ya. Di kampus saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya seperti Hambali, seperti Taufik juga. Kita hidupnya lebih banyak nongkrong di pojok-pojokan kampus, kita bikin diskusi-diskusi. Ada lingkar-lingkar studi, namanya macam-macam lah waktu itu. Namanya macam-macam dan sesuai dengan kekhasan mahasiswa ketika itu. Satu saat kita kasih nama Auf Klarung, satu saat kita kasih nama Ikhwanus Sofa dan lain sebagainya lah. Ya, saya kira itu bagian dari, ya saya bersyukur bahwa saya pernah berproses secara akademik, secara intelektual di kampus, dan itu sangat membentuk kepribadian kita untuk satu saat nanti ya, ketika kita berada pada panggung kekuasaan, kita tidak kelewatan dengan isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada mentornya nggak, Gus? Jadi yang mentor yang mengajak ke dunia politik. Belakangan saya akhirnya begini, apa yang saya lakukan itu mendapatkan pembenaran gitu ya. Saya tidak gini, saya melakukan semuanya itu tidak dalam konteks mengikuti suatu pola atau pattern ya yang dibentuk oleh apakah seorang motivator tapi belakangan saya menyadari, saya membaca ternyata ada saya temukan di Instagram atau di YouTube, saya lupa itu. Ada seorang Jack Ma. Kita semua tahu kan Jack Ma. Ternyata saya ketawa-ketawa sendiri ketika
menyadari bahwa yang saya lakukan lebih kurang itu ya sama sih enggak ya. Sama sih enggak, tapi Jack Ma itu ada 4 tahapan dalam kehidupan manusia itu yang bisa dianggap sebagai suatu stepping stone ya. Usia 20 sampai 30, usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, usia 50 sampai 60. Masa-masa ketika kita berusia 20 sampai 30 adalah masa-masa ketika kita ini harus bisa menemukan mentor yang tepat. Mentor yang tepat jauh lebih penting daripada sekolah yang tepat. Mentor yang tepat jauh lebih penting daripada kampus yang tepat. Kampus yang baik oke, boleh pasti. Tapi kalau kita menemukan mentor yang baik di tengah-tengah kampus yang baik, itu akan lebih kita bisa meroket begitu tuh. Karena sekolah yang baik, kampus yang baik, perusahaan yang baik belum tentu memberikan kepada kita mentor yang baik. Saya beruntung ketika masa-masa berproses sebagai seorang aktivis dan belajar menjadi politisi, itu saya mendapatkan mentor yang baik. Dan mentor saya itu, saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa mentor saya itu adalah Cak Anam. Wih, tepuk tangan dulu. Yang belum tahu tentang Cak Anam agak bisa ya kalau pakai mic ya. Cak Anam ini melahirkan banyak tokoh, salah satunya beliau yang menjadi tokoh nasional juga banyak. Dan sepertinya beliau ini adalah yang setia ya dengan Cak Anam. Ketika Cak Anam kemudian mendirikan PKNU, beliau maju ke PKNU. Jadi juga ketika PKNU tidak bisa ikut pemilu, Cak Anam juga yang mengarahkan pindah ke Gerindra ya. Dan 4 kali jadi DPRD. Beliau ini menjadi anggota DPRD 4 kali dan tidak pernah kalah. Apa tipsnya Gus? Sehingga tidak pernah kalah menjadi politisi yang tidak pernah kalah gitu. Ada istilah mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Ini nggak pernah mati gitu. Tapi hidup terus. Apa karena ada darah sidok kirinya? Kita penasaran gitu. Beliau ini yang saya baca masih famili dengan keluarga sidok kiri. Itu benar nggak Gus? Ya. Atau jangan-jangan netizen yang salah tulis? Ya, ini mau jawaban yang serius atau yang guyon ini? Jawaban yang serius dulu, nanti yang guyonnya ya. Serius dulu. Yang serius yang pertama begini. Pada dasarnya kita harus bisa mengajak masyarakat itu, orang itu masuk dalam vibe kita, vibrasi kita. Dan kita juga harus bisa masuk pada vibes mereka. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh membuat suatu garis kepentingan antara kepentingan kita dengan kepentingan mereka dalam urusan politik. Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa saya ini hanyalah alat mereka di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi kalau misalnya gampangnya beginilah, kalau misalnya saya ini terpilih menjadi legislator, anggota DPRD, ini yang berkepentingan itu yang menikmati hasilnya bukan cuma saya pribadi, tetapi juga mereka sendiri. Ini yang menurut saya harus membuat mereka ada semacam partisipasi, bukan mobilisasi. Ada partisipasi, ada keinginan bahwa kalau ingin mendapatkan suatu atau mungkin kita bisa sampai pada menghasilkan tujuan-tujuan dari yang kita inginkan, maka harus ada kesadaran bahwa kita mesti melakukan kolaborasi ya, melakukan ya kerjasama menurut saya itu ya. Kemudian saya sebagai wakil rakyat ini ya, sebagai calon anggota DPRD lah katakan kalau dalam konteks kontestasi, harusnya difahami harus menjadi bagian dari strategi itu. Bukan saya minta dukungan kepada mereka, tetapi
dukungan mereka kepada saya itu bagian dari cara mereka mendukung diri mereka sendiri. Keren nggak nih? Ya. Dan ini nggak semua orang bisa melakukan loh. Nah, sehingga apa? Sehingga saya merasakan bahwa ada kegembiraan gitu loh. Ada kegembiraan bahwa saya ini menjadi bagian dari alat mereka, bukan pemilih menjadi alat saya untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi saya justru terbalik, menjadi alat mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini jawaban serius ini. Dan ini juga nggak mudah ya Mas Imam. Ya. Tapi paling tidak sore ini saya bertemu dengan teman-teman muda ini. Saya mau lanjutin yang tadi soal Jack Ma tadi itu. Nah, di usia saya mau lanjutin ya. Di usia 30 sampai 40 sudah harus mulai mempraktikkan apa yang menjadi pelajaran dari mentor kita itu. Teori-teori, pengalaman, pemahaman, pengetahuan yang ditransfer oleh mentor kita itu sudah harus mulai dicoba pada usia-usia antara 30 sampai 40. Pada usia 40 sampai 50 itu masa-masa ketika kita ini sudah katakanlah sudah mulai menikmati ya. Mulai menikmati hasil dari suatu proses yang panjang itu. 40 sampai 50. Ya usia saya begini. Sudah mulai menikmati apa yang menjadi pelajaran yang saya menitinya dari ketika masih di kampus. 20-an ya. Mulai 20-an, 20, 30, 40. 50 sampai 60 itu masa-masa ketika kita mesti menyisihkan waktu kita untuk mulai menyiapkan generasi penerus. Dan ini saya lakukan. Saya belum berusia 50 tahun. Tapi saya mau shortcut, mau perpendek. Di usia 40-an saya datang ke kampus-kampus. Saya datang ke pelatihan-pelatihan mahasiswa. Saya nggak pilih-pilih mau itu organisasi kampus setingkat fakultas, setingkat institut, setingkat cabang, setingkat provinsi, saya datang. Karena bagi saya itu adalah usia ketika kita mesti menyiapkan anak-anak muda yang nantinya akan melanjutkan perjuangan ini. Dan ini proses yang tidak mudah. Sama seperti ketika saya mengatakan bahwa saya merasakan mentor saya itu begitu bekerja, begitu keras ya, untuk menyiapkan saya untuk suatu saat pada masanya nanti kan gitu. Ketika tampil sebagai pemimpin, sebagai pemimpin dia telah mengerti logika memimpin, tahu caranya memimpin, bagaimana harus memimpin. Nah, saya terus terang jangan heran kalau misalnya di beberapa akun medsos saya itu adik-adik mungkin temukan saya sedang ada di kampus ini. Mungkin kampus nggak terkenal. Saya datang menghadiri acara di organisasi mahasiswa PMI misalnya, bukan di tingkat korcap, di tingkat rayon misalnya. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah masa-masa di mana kita mesti mulai menyiapkan diri bahwa saya tidak mungkin berada pada posisi ini seterusnya. Harus ada orang-orang yang punya pandangan yang clear ya, yang clean tentang masa depan Indonesia. Syukur-syukur yang kita mentori gitu kan. Jadi ketika saya sudah berusia 60 sampai 70 kalau panjang umur ya, saya bisa melihat adik-adik saya ini ya, kader-kader kita ini menjadi pemimpin. Paling enggak kan saya bisa berbangga hati. Nah, yang soal Sidogiri itu memang ya orang itu kan nggak boleh membangga-banggakan nasab ya, karena ada satu makalah itu halakan nasabun gitu ya. Orang yang bangga-banggakan nasab itu akan celaka katanya. Tapi saya harus mengakui saya tidak menghindar, memang saya dari ibu saya itu berdarah Sidogiri. Kalau abah saya berdarah Bangkalan. Masih Bani Holil. Jadi pada diri saya ini mengalir darah Bangkalan, Madura. Jadi tretan tibi nih kaki, ini orang lain gitu loh. Abah saya. Jadi abah saya ceritanya itu mondok di Sidogiri sampai bertahun-tahun, kemudian oleh kiai dicarikan ponaannya gitu loh, kira-kira begitu. Akhirnya menikahlah dengan ibu saya. Saya lahir di Sidogiri, besar di Sidogiri, tapi saya tetap mengaku dan merasa bahwa pada diri saya ini mengalir darah Madura. Iya Gus.
capaian politik 4 periode ya di DPRD Jawa Timur ini kan tidak main-main kayaknya. Sudah luar biasa. Ada mimpi nggak yang belum terrealisasi sampai hari ini? Mimpi apa sih yang ingin dicapai dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, khususnya di wilayah Jawa Timur, di bidang politik Jawa Timur? Ketua partai sudah, wakil ketua DPRD sudah. Seandainya partai yang memenangkan ketua DPRD kan begitu kira-kira. Ada mimpi lain kan selain itu? Dan kenapa bermimpi begitu? Enggak, saya lebih ke arah bukan kepada gini. Semua orang itu bebas memilih jalan perjuangan, saya katakan. Semua orang bebas memilih jalan perjuangan di kehidupannya. Dia bisa memilih menjadi aktivis, menjadi jurnalis. Dengan posisinya itu dia bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat, untuk publik ya. Orang bisa memilih menjadi pendidik, menjadi guru seperti teman saya Taufik Maulana ini, dia guru MAN Sampang. Semua orang bebas mengambil pilihan perjuangan. Nah, bagi saya mungkin saya memilih jalan politik sebagai jalan perjuangan, dan tentu di setiap jalan perjuangan yang dipilih oleh rekan-rekan semuanya, oleh Anda semuanya, tentu kita akan punya harapan bahwa kita akan berada pada puncak, di posisi itu. Kenapa kok di puncak di posisi itu? Di posisi di mana kita begitu sangat powerful, gitu. Kita bisa sangat menentukan di dalam membuat decision making, pengambilan keputusan. Saya ngerti bahwa politik itu kan urusannya kan pengambilan keputusan. Bagaimana kita meramu ya, membuat suatu pilihan-pilihan tindakan yang didasarkan pada kepentingan yang disebut dalam usul fikih sebagai al-masalihul mursalah atau al-masalihul ammah. Pilihan-pilihan untuk membuat suatu pilihan tindakan yang didasarkan pada kepentingan bersama. Nah, ini butuh power yang besar. Karena itu kalau masuk politik nggak boleh hanya jadi anggota biasa. Betul nggak Jiwa? Harus pada posisi di mana kita sangat menentukan. Dan itu bukan ambisi, itu adalah satu jalan pilihan yang harus kita tempuh, harus kita ambil. Kalau mau masuk partai politik, maka partai politiknya harus jadi pemenang. Jangan hanya menjadi norok bunte. Laula undi katanya orang Jawa itu. Kalau mau masuk politik, maka kita mesti punya kewenangan yang besar yang memang diberikan oleh undang-undang, oleh konstitusi, dan itulah yang membuat saya merasa bahwa partai yang saya pimpin ini haruslah partai yang benar-benar bisa merebut kekuasaan secara efektif ya, yang besar. Dengan kekuasaan yang didapatkan itu tidak titik loh ya, mohon maaf, bahwa partai politik itu yang dikejar apa? Kekuasaan. Jujur saya katakan, orang masuk politik itu yang dikejar apa? Kekuasaan, jabatan. Jadi ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, atau mungkin jadi gubernur kalau perlu ya. Amin. Atau mungkin jadi presiden kan gitu. Tetapi perspektif yang kita bangun bahwa dengan merebut jabatan itu tidak titik, tapi koma itu. Jabatan yang kita dapatkan, kursi yang kita peroleh, kewenangan yang kita dapatkan oleh undang-undang haruslah digunakan untuk bagaimana kita membangun suatu konsepsi, suatu cita-cita ya, suatu apa namanya, yang saya kira tergantung kepada dari mana dia berasal. Karena orang itu kan tergantung dari mana dia mendapatkan pendidikan. You are what you read. Kamu itu tergantung apa yang kamu baca. Kamu tergantung apa yang kamu alami. Bagi santri seperti saya ini tentu ketika mendapatkan kekuasaan, untuk apa kekuasaan? Tentu akan dikembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya di pesantren, ya di kampus. Dan kalau kita kembali ke sana, jelas bahwa kekuasaan itu mestinya diorientasikan buat apa? Ya buat dua hal. Yang pertama untuk menjaga agama kita, yang kedua untuk mengelola atau memanage urusan-urusan keduniawian kita ini, ya soal kemiskinan, soal kesejahteraan, soal pengangguran dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini penting agar tidak ada disorientasi dan ada persepsi yang buruk bahwa politik itu semata-mata hanya kekuasaan. Benar memang,
tetapi tidak titik di situ. Tidak titik, ya. Jangan salah meletakkan titik. Oke. Dalam politik jangan salah meletakkan titik gitu. Saya kira itu Mas Oke. ya. Ya, ini pertanyaan yang saya simpan dari rumah. Di beberapa lembaga survei, nama Gus Anwar Sadat ini masuk. Sudah menyiapkan diri Gus. Nah, Dan bagaimana Gus bisa mempresentasikan ke sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin junior Gus yang di depan sini bahwa iya. itu harus direalisasikan. Surveinya kapan? Kalau saya ditanya apakah saya sudah persiapkan diri, saya sudah persiapkan diri sejak pertama kali melangkah di kampus saya. Itu sudah prepare to be leader, ya. Itu sejak dulu. Ngapain sampai ikut pelatihan kepemimpinan, latihan kader, latihan segala macam, bla 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 di kampus. Kalau Anda tidak siap jadi pemimpin, ya. Kita ini mesti siap menjadi pemimpin. Bahkan kalau mau sombong, saya ini born as leader. Mungkin dilahirkan semua karena nggak pernah menjadi orang biasa-biasa gitu. Ini sombong sekali ini statement yang sangat sombong, tapi kita perlu sombong rasanya ini untuk motivasi adik-adik semuanya ini agar punya pandangan yang positif mengenai politik. Nah, soal survei-survei menurut saya itu kan potret ya. Itu potret, itu persepsi yang dibangun oleh masyarakat ya tentang calon pemimpin idealnya. Saya kira memang setiap masa itu pasti punya figur-figur ideal. Al-insanu ibnu zamanihi katanya begitu kan. Bahwa manusia itu kan anak zaman. Satu saat mungkin perlu pemimpin yang wibawa gitu. Satu saat mungkin 10 tahun ini kita dipersepsikan publik kita itu mendambakan pemimpin yang merakyat. Ya yang masuk got, yang macam-macam lah yang gitu. Tapi kadang-kadang kan itu tidak cukup. Yang persepsi itu bisa berubah, kebutuhan juga bisa berubah. Sekarang ini publik sepertinya menginginkan suatu gabungan dari citra kepemimpinan yang dikesankan sebagai pemimpin yang tegas, yang berwibawa ya. Karena tantangan kita terhadap perkembangan alam juga, perkembangan zaman, perkembangan dunia juga berat kan, bahwa ketika kita tidak membayangkan bahwa di era seperti sekarang masih ada perang, ternyata meletus perang. Bukan di negara-negara dunia ketiga yang tingkat pengetahuan dan pendidikannya rendah, tapi justru di negara-negara yang dalam pandangan kita high civilization, yang punya peradaban tinggi. Rusia dengan Ukraina perang, kan nggak kita bayangkan. Bukan tidak mungkin perang yang sama juga akan terjadi di seputaran negara kita. Misalnya itu penting. Kemudian itu yang dipersepsi oleh publik bahwa publik ingin pemimpin yang tegas, yang berwibawa, yang dihormati di mata internasional. Kemudian tentu ini yang susah. Kemudian juga pemimpin yang merakyat, yang enak diajak ngomong, yang bisa selonjoran dengan masyarakat, nggak ada jarak gitu. Kemudian juga kayak sepertinya publik juga pengen pemimpin yang smart, yang cerdas, yang bisa ngomong apa saja ya, yang bisa memberikan solusi apa saja. Dan saya simpulkan ini, kenapa di dalam survei-survei calon presiden itu selalu 3 orang ini ada di papan atas. 1 Prabowo Subianto, ketua umum saya. Saya harus ngaku atau nggak apa-apa kan gitu. Yang kedua itu Ganjar Pranowo, dan yang ketiga itu Anies Baswedan. Saya merasa ini adalah harapan publik. Menurut saya ada sekelompok masyarakat yang mendambakan pemimpin yang tegas dan wibawa seperti Pak Prabowo. Pemimpin yang merakyat ya, yang mau makan nasi pecel sambil dodok di depan bakulnya seperti Ganjar Pranowo. Dan pemimpin yang smart, yang pinter, yang retorikanya bagus seperti Anies Baswedan. Nah, saya berharap bahwa mungkin ke depan
Tiga sosok itu belum bisa melekat pada satu figur. Mungkin ke depan nanti akan muncul figur yang bisa menggabungkan dari ketiga sosok ini. Ya, dia berwibawa, dia yang merakyat, dan dia cerdas. Seperti pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, founding fathers kita. Kenapa muncul seorang Soekarno misalnya? Karena dia menggambarkan tiga hal itu. Dia tegas, ya. Inggris kita Inggris kan gitu kan waktu itu kan dia. Ganyang Malaysia, dia berwibawa dan dia merakyat dan dia smart ya. Dia bisa ngomong dengan memukau di hadapan sidang umum PBB dengan bahasa Inggris yang fasih, yang enak didengar. Dan yang jangan dilupakan bahwa pemimpin itu harus good looking, harus enak dilihat. Tapi saya mau nanya, kira-kira saya ini enak dilihat apa enggak? Dan saya berharap itu lahir dari anak-anak muda, terutama lahir dari anak-anak muda yang hari ini bersama saya mengadakan tadarus politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.